Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ada satu kisah yang sangat indah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan perang Badar. Dan saat melaksanakan perang Badar, karena jumlah orang mukminin mukminat ataupun orang mukminin khususnya saat itu sedang dalam perang Badar, jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Lalu orang kafir sekitar 1000 orang. Maka karena jumlah yang sangat sedikit, Rasulullah memberikan satu siasat yang sangat luar biasa. Rasulullah menjadikan satu saf seperti safnya salat. Ij'alu saffan wahida. Jadikanlah satu saf. Jadi yang 300 orang ini berada dalam satu saf. Tidak ngumpul, tidak. Kenapa demikian? Karena jumlah yang sedikit, kalau dari jauh, lalu kalau berkumpul seperti itu akan terlihat apa? Sedikit. Tapi kalau dijadikan satu saf, maka akan kelihatan banyak. Dan Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya, teori tata cara berperang. Maka saat itulah Rasulullah SAW mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa dengan menyebutkan ma bainakum wa bainal jannah illa qatl haula. Yang menjadikan Anda atau antara kalian dengan sorga itu hanya terhalang dengan pasukan ini. Hanya terhalang dengan pasukan ini. Dijawab dengan mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, baini wa bainal jannah illa qatl haula. Ya Rasulullah, antara aku dengan sorga hanya terhalang dengan pasukan ini. Lalu seorang sahabat mengatakan kalimatnya, bakhin ya Rasulullah. Ini adalah salah seorang sahabat yang namanya Umair ibn Hamamah dengan mengatakan bakhin ya Rasulullah, artinya baik-baik ya Rasulullah, aku rindu terhadap surga, aku akan arai surga, aku akan dapatkan surga kalau memang antara surga ini hanya terhalang dengan satu pasukan ini. Bakhin ya Rasulullah dengan gegasnya. Bahkan dalam kisahnya punten, Umair ini sedang memakan buah kurma. Sambil melepaskan kurma yang ada di mulutnya dan ada di tangannya, beliau mengatakan, terlalu lama saya harus menghabiskan kurma ini. Karena aku merindukan sorga. Bakhin ya Rasulullah, segera saya untuk datang ke hadapanmu ya Allah, ke sorga kalau hanya memang terhalang dengan apa? Pasukan saja. Sekarang kalau saya katakan, antara kita dengan sorga ada Ramadan. Ya. Ketika mengatakan sesungguhnya antara ibu dan bapak dan sorga itu hanya terhalang dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini bagaikan tangga yang pintas untuk menjadi ahlul jannah. Allahu Akbar. Ketika saya katakan antara Anda dengan sorga ada bulan Ramadan, apakah kita akan mengatakan bakhin? Pastinya kita tidak akan pernah mengatakan bakhin dulu kalau sesungguhnya tidak tahu ada apa dengan bulan Ramadan. Semua sekarang kalau lihat iklan berbagai macam di TV ada. Untuk sinetronnya ada, bahkan sepak bolanya pun ada, bahkan untuk iklan-iklan di TV ada. Biar orang ini punten merasa terpancing untuk melihat film-film tersebut. Tapi sudahkah ada iklan Ramadan? Keindahan Ramadan? Kenapa ketika dikatakan dengan mengatakan antara Anda dengan sorga adalah ada Ramadan? Apa yang ada dalam jiwa ini? Apakah kita katakan bakhin? Baik, aku ingin segera untuk datang ke sorga, hanya terhalang dengan Ramadan. Anda hanya terhalang dengan bulan Ramadan apabila baik untuk melakukan apa yang harus dikerjakan bulan Ramadan. Memangnya ada apa sih biar saya mengatakan bakhin? Kenapa harus dikatakan bakhin punten? Di dalam kalimatnya, saya sampaikan, iya, di dalam kalimatnya, hadis Rasulullah SAW, saya singkat saja, cukup panjang hadisnya,
tapi dengan mengatakan innal jannata la tatazayyanu minas sanati ila sana. Wa idza jaa Ramadan wa qalatil jannah qala rabbi ij'alni min ibadika sukana. Allahu akbar. Ini saya singkatkan untuk mengatakan bahwa ikhwan, akhwat, ayahanda, bunda, sesungguhnya sorga ini setiap hari bersolek, berdandan. Sorga berdandan, sorga bersolek. Kalau saya tanya ibu bapak, kira-kira kalau ada orang berdandan, bersolek, kira-kira mau kemana? Mau keluar apa mau kemana? Nah, mungkin bapak bilang, mah siapkan baju bapak, pakai jas yang paling bagus, sepatunya juga, celananya juga, pecinya juga ya. Pokoknya semua yang paling keren. Disiapkan, setelah digunakan, sudah rapi, mau kemana pak? Mau tidur sekarang? Enggak. Kalau sudah dipakai, mau kemana pak? Pasti mau apa? Mau keluar. Bunda pun sama mengatakan, siapkan baju mama yang rapi, pokoknya baju yang islami semuanya, rapi semuanya, kerudungnya semuanya sudah disiapkan, digunakan. Memang mau kemana mama? Saya mau masak. Tidak. Tapi mau apa? Majelis, pengajian. Kenapa? Subhanallah, kalau bersolek berdandan pastinya ingin keluar ataupun ingin dilihat oleh orang lebih indah dan lebih cantik. Usaikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Sorga ini berdandan. Sorga ini bersolek. Untuk apa? Karena di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir kepada kita, qalatil jannah, surga itu memohon kepada Allah, Rabbi ij'alni min ibadika sukana. Ya Allah, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu sebagai penghuniku. Subhanallah. Bayangkan bunda. Di bulan Ramadan, kalau sekarang kita katakan, ya Allah jadikan saya penghuni surgamu. Ya Allah jadikan saya penghuni surgamu. Tapi begitu di bulan Ramadan, surga yang meminta kepada Allah, ya Rabb, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu sebagai penghuniku. Sebanyak-banyaknya. Subhanallah, sebanyak-banyaknya. Ini yang disampaikan di dalam kenyataannya yang harus kita ketahui. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya, lihat di dalam Tirmidzi, cukup panjang hadisnya. Allahu yattali'u ala wajhil ardi. Satu, tapi saya akan katakan dengan mengatakan walillahi utaqa bi Ramadan. Pegang baik-baik. Dan Allah memiliki nama-nama di bulan Ramadan yang khusus nama-nama itu akan Allah sebut. Untuk apa? Dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Walillahi utaqa bi Ramadan. Allah memiliki nama-nama di bulan Ramadan ini. Siapa sih yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka? Maka Allah ketika bulan Ramadan melihat ke bumi ini, siapa yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka? Mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat indah, kapan Allah menyebutnya? Wa dzalika kullu lailah. Ini terjadi setiap malam bulan Ramadan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan kepada ayahanda bunda, juga untuk sahabat kami di Saling Sapa dimanapun berada, seluruh dunia yang menyaksikan Saling Sapa ini, Masya Allah, luar biasa. Dalam kenyataan yang indah, lihat Rasulullah SAW mengatakan apa? Wadzalika kullul laila. Setiap malam bulan Ramadan begitu azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, minta kepada Allah, ya Rabbi sammismi min ahlil jannah. Ya Allah, sebutlah namaku malam ini untuk kau jadikan sebagai ahli surgamu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah ibu bapak pernah meminta kepada Allah di bulan Ramadan yang lalu, meminta kepada Allah, ya Allah sebutlah namaku malam ini sebagai penghuni surgamu? Kenapa demikian? Walillahi utaqa. Karena setiap malam Ramadan Allah melihat ke bumi ini siapa yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Subhanallah. Coba bulan Ramadan. Maka kalau mengatakan antara ibu dan surga adalah bulan Ramadan, bahin-bahin. Antara bapak dan sorga hanyalah bulan Ramadan, bahin-bahin. Kenapa? Karena di situ ada apa? Itqum minan nar. Subhanallah. Itqum minan nar. Kapan terjadinya itqum minan nar? Wa dzalika kullu laila, setiap malam. Maka jika sudah datang maghrib, tiba maghrib, ingat jangan sekali-kali kalau sudah maghrib untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tatapan mata kira-kira yang mubah, yang makruh, stop. Langsung arahkan ke dalam Al-Quran. Langsung perbanyak zikir. Telinga untuk zikir. Mata untuk zikir. Subhanallah. Lisan untuk zikir. Semuanya. Hati-hati karena malam itu Allah akan pilih siapa yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Subhanallah. Kekhusyuan harus dirasakan. Begitu maghrib tiba. Ya Rabb, sebut malam ini namaku sebagai penghuni surga. Ya Allah, sebut nama suamiku sebagai penghuni surgamu. Ya Allah, sebut nama anak-anakku sebagai penghuni surgamu. Ya Allah, sebut nama kedua orang tuaku sebagai penghuni surgamu.
Sebutkan nama teman-teman kita yang kita kenal agar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena hakikatnya ketika ada orang mukmin berdoa untuk orang lain, doa itu terlempar untuk kita sendiri. Makanya tidak boleh orang mukmin mendoakan jelek kepada orang lain. Karena apa? Karena setiap orang mukmin berdoa untuk orang lain, di situ ada malaikat mengatakan Allahumma taqabbal doa, amin wali walahu kadzalik. Dan untuk dia juga. Ya Allah, misalnya, mudah-mudahan sebutlah nama sahabatku ini sebagai penghuni surgamu. Malaikat yang di samping amin. Dan untuk dia juga ya Allah yang mendoakannya. Masya Allah. Kalau teman kita didoakan oleh siapa? Oleh kita. Kalau kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Jadi kalau ibu bapak ingin didoakan malaikat, banyak-banyak doa untuk orang lain. Subhanallah. Jangan pelit untuk doa. Bagaimana orang ini akan sukses dalam kehidupannya kalau dirinya tidak pernah mendoakan orang lain? Karena apa? Karena hakikatnya ketika mendoakan untuk orang lain, doa itu kembali untuk kita. Doa itu langsung kembali kepada kita. Itu yang harus kita pegang. Subhanallah. Jadi dengan menyebutkan, ya Rabb, begitulah caranya. Iya. Hati-hati, keluarga kita, suami kita, anak kita di bulan Ramadan ini. Kalau Dr. Amr Khalid dengan mengatakan, yuk kita wakafkan jasad ini, mata ini untuk di jannah Allah selama 1 bulan ini. Wakafkan. Mata kita saya wakafkan untuk Allah. Pikiran kita wakafkan untuk Allah. Tangan kita wakafkan untuk Allah. Nyawa kita sekalipun coba belajar untuk mewakafkan tubuh kita di bulan Ramadan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini hanya 1 bulan saja, kita tidak tahu. Apakah kita ini sampai akhir kita tidak tahu. Apakah kita tahun depan dapat lagi bulan Ramadan? Kita tidak tahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat setan. Lihat setan. Yang namanya setan. Astagfirullahaladzim. Tidak ada 1 detik pun setan ini untuk menghilangkan ataupun untuk membiarkan manusia. Manusia selagi setan masih punya kesempatan untuk menyesatkan manusia, dia laksanakan. Setan ini tidak pernah tidur. Setan ini tidak pernah istirahat. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Iya. Tidak bisa suaminya, istrinya dihajar. Istrinya tidak bisa, suaminya dihajar. Istri dan suaminya tidak bisa, siapa lagi? Siapa lagi? Anaknya dihajar. Seperti itulah keadaannya. Subhanallah. Dan ini bagian daripada jebakan yang terjadi kepada siapa? Kepada para nabi. Hati-hati ibu bapak di bulan Ramadan ini bisa jadi suaminya kokoh, ibunya yang tidak kokoh. Bisa jadi ibunya yang kokoh, suaminya yang tidak kokoh. Dan beberapa nabi terkena dalam godaan ini. Nabi Nuh, Nabi Lut, apakah istrinya muslimah? Tidak. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Suaminya soleh, istrinya bagaimana? Subhanallah, hati-hati. Ibu bisa jadi solehah, tapi suami tidak. Bapak bisa jadi soleh, tapi istri tidak. Jebakan syaitan. Fir'aun masuk dalam neraka, tapi istrinya surga. Asia. Wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya. Bahkan ada suami istri masuk neraka, kompak. Siapa? Abu Lahab. Dan siapa istrinya? Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Lanjutkan. Lanjutkan. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Ya, subhanallah. Sehingga dalam bulan Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan bagaimana untuk meraih keluarga. Yakinkan kalau setiap malam Allah menyebut nama-nama siapa yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Sebut malam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya disebut subhanallah ahlul jannah. Dan ini adalah antara kita dengan sorga. Ada bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan itu Allah siap menyebut untuk nama-nama siapa yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Subhanallah. Suami istri sorga, anak sorga, Ali Imran. Subhanallah. Suami istri sorga, anak sorga, cucu sorga, cicitnya sorga. Masya Allah, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beristrikan Sarah, punya anak Ishak alaihissalam. Ishak punya anak siapa? Yakub alaihissalam. Yakub punya anak siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf Nabiullah, putra siapa? Yakub Nabiullah. Selanjutnya putra
Ishak, Nabiullah Ishak putra Ibrahim, Nabiullah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Masya Allah, luar biasa. Pegang sesungguhnya dengan mengatakan Ramadan ini bagaimana caranya ya kalau masuk surga semuanya. Kompak. Karena setan dengan mengatakan enggak bisa masuk surga, cukup satu orang perwakilan aja ahli neraka. La haula wala quwwata illa billah. Suaminya enggak bisa, anaknya aja deh. Anaknya enggak bisa, ibunya. Ibu sama anak enggak bisa, bapaknya. Ini harus hati-hati di bulan Ramadan, apalagi untuk saat ini banyak godaannya di bulan Ramadan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Untuk yang namanya bulan Ramadan, kesucian yang ada, lihat, setan sangat pandai menyimpan ranjau-ranjau yang ada, yang mubah disebarkan, yang makruh disebarkan. Hati-hati, stop, hati-hati. Antara kita dan sorga ada bulan Ramadan. Apa? Itqum minan nar, bakhin-bakhin. Baik-baik. Saya sudah tidak sabar lagi ingin meraih sorga ini. Dengan cara apa? Ramadan untuk digunakan. Karena di situ adalah itqum minan nar. Masya Allah. Hanya itu? Tidak. Banyak lagi. Kita ungkap lagi. Orang bisa menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena dosa. Kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan dijadikan menjadi ahli neraka? Kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sorga. Siapapun yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahannya, jannah baginya. Orang bisa masuk neraka karena dosanya yang belum diampuni. Ya, karena dosanya. Betul, karena dosanya. Lalu pertanyaannya, memang kalau bulan Ramadan apa? Bukankah kita sering mendengar dalam Sahihul Bukhari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang melaksanakan saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Saum bunda, saum ayahanda. Iya, tidak mengungkap dengan rahasia dari segi ilmu kesehatan apa dan masalah dosa saja sudah top sekali. Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Iya, asal syaratnya imanan wa ihtisaban, keimanan dan ikhlas. Pertanyaannya mungkin bunda khususnya mengatakan, waduh saya nggak bisa saum. Kenapa? Saya lagi hamil. Saya lagi menyusui. Kenapa? Bahaya. Takut ada apa-apa lagi hamil, lagi menyusui, akhirnya tidak bisa saum. Iya. Bagaimana caranya? Berarti saya nggak bisa diampuni dong dosa saya. Kenapa? Karena saya lagi hamil. Karena saya lagi menyusui. Oh, masih dijawab dalam Sahihul Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Anda yang tidak bisa saum karena hamil, Anda yang tidak bisa saum karena menyusui, tetap ampunan Allah akan didatangkan. Dengan syarat apa? Qiyam, tarawih. Orang yang hamil boleh jadi tidak bisa saum, tapi sholat tarawih bisa? Bisa. Orang yang menyusui boleh jadi tidak bisa saum, tapi tarawih bisa? Dijawab, man qama ramadhana. Siapa yang bisa sholat tarawih? Masya Allah. Qiyamul lail. Mungkin ibu bapak khususnya dengan mengatakan, waduh saya mau udah gak bisa. Kenapa? Sudah saya hamil gak bisa. Iya. Terus sakit-sakitan juga. Sholat qiyamul lail juga jarang. Gak bisa, saya sakit. Atau ibu-ibu yang lainnya. Saya tidak bisa dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Head. Setelah head saya sakit. Begitu saya sembuh, saya head, nggak bisa sholat. Subhanallah, Allah berikan kemurahan lagi. Ingat, bagi yang mendapatkan kesulitan, dzuruf syar'i atau sakit apa dan apa, tidak bisa saum, tidak bisa full saum, tidak bisa full untuk melaksanakan qiyamul lail ataupun tarawih. Dijelaskan, setelah itu hadis keren lagi, bagus lagi, masih dalam Sahih Bukhari, man qama lailatul qadar. Subhanallah. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Secara umum saum 30 hari. Tidak bisa tarawih 30 hari. Tidak bisa 10 akhir. Masya Allah, kurang baiknya apa Allah ini? Apalagi kalau ada orang saum bisa, tarawih bisa, Lailatul Qadar bisa. Apa coba yang didapatkan? Allahu Akbar. Bakhin. Baik, saya akan segera untuk datang menjemput daripada surga Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada Ramadan, antara kita dengan surga ada Ramadan. Ya, tapi perbaiki Ramadannya seperti apa? Itqum minan nar, ya. Maghfiratudz dzunub, ya. Subhanallah. Itu saja bukan. Kalau ibu bapak melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala awal mula untuk perintah saum, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan selanjutnya. Saya potong. Akhir daripada surah tentang saum ini, saya ulangi lagi. Akhir daripada surah tentang saum ini, ayat maksud saya, akhir daripada ayat tentang saum ini yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan selanjutnya ditutup ayat ini dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya wahai orang yang saum, enggak usah ragu, aku dekat dengan kalian. Minta apa saja aku kabulkan. Keluarlah dengan mengatakan doa usaim inda fitrihi la yurad. Syekh Muhammad Hasan dengan kata-kata qabailal maghrib, sebelum maghrib. Doa pada Allah Subhanahu wa taala itu doa yang paling mustajab. Subhanallah. Kadang-kadang kira-kira kalau saya tanya ibu bapak, menjelang maghrib 10 menit mau maghrib, setengah jam mau maghrib, seperempat jam mau maghrib, yang terjadi sedang apa itu kira-kira kita ini? Lagi apa? Lagi apa? Lagi sibuk-sibuknya. Oh ini esnya belum matang, ini belum dituangin, ini bagaimana, astagfirullahaladzim. Justru kalau mengatakan, Pak maaf Pak, Bu maaf Bu, ini sebentar lagi mau maghrib nih, khusyuk. Tapi kan saya lagi masak, apakah apa nggak boleh sambil masak doa? Boleh nggak? Boleh. Tapi saya lagi macet, apakah nggak bisa sambil macet doa? Ini adalah istijabatul doa, sayang. Qabailal maghrib. Syekh Muhammad Hasan dengan tegas mengatakan qabailal maghrib. Qabailal itu artinya sebelum maghrib, tapi sesaatnya. Sesaat sebelum maghrib maksudnya. Doa. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang Ramadan misalnya 30 hari. Atau 29 hari. Saya sampaikan untuk ayah dan bunda yang berbahagia. Pegang baik-baik. Lihat. Perkataan para sahabat. Dari athar. Dengan mengatakan. Wallah da'autu lillahi fi ayyami Ramadan bi ad'iyatin mukhtalifah. Subhanallah. Demi Allah kami memohon kepada Allah di hari-hari bulan Ramadan sebelum maghrib berdoa kepada Allah dengan doa yang berbeda-beda. Maksudnya memohon kepada Allah dengan doa permohonan yang apa? Yang beda-beda. Bukan doa saumnya ya. Kalau doa saumnya sudah sudah tahu. Zahabat dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dengan lanjutnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu selanjutnya. Tapi ingat, doa sebelum azan maghrib para sahabat memohon kepada Allah dengan doa yang berbeda-beda. Hari pertama minta apa? Hari kedua minta apa? Hari ketiga minta apa? Hari kelima, keenam, ketujuh. Sampai tiap hari itu berbeda-beda. Itu kata para sahabat. Lihat dengan kata-kata yang indah di ujung. Fawallah, maka demi Allah. Allah telah kabulkan apa-apa yang kami pinta sebelum Ramadan datang lagi. Masya Allah. Sebelum Ramadan datang lagi, apa yang dipinta di bulan Ramadan ini telah Allah kabulkan sebelum Ramadan datang lagi. Kenapa demikian? Karena itu adalah istijabatul doa. Kalau saya boleh sarankan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, coba minta doa kepada Allah, sudah disiapkan doa apa? Doa apa? Hari pertama saya minta apa ya? Hari kedua minta apa? Ketiga doa apa? Keempat doa apa? Sudah langsung dibikin apa? Dibikin apa? Dibikin manhajnya, kurikulumnya. Hari pertama apa? Kita minta apa Pak? Pokoknya hari pertama mama doakan saya biar bapak jadi lil muttaqina imama. Dan bapak akan doakan mama menjadi qurrata ayun. Baik. Hari kedua kita doa untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya. Hari keempat doakan biar bapak bisnisnya lancar dan berkah ya. Hari kelima doa untuk orang tua kita ya. Hari keenam untuk guru-guru kita ya. Hari ketujuh untuk ini. Kedelapan, subhanallah, lakukan. Ini mah ibu bapak yang sudah disiapkan malah apa? Menu makanan sudah siap. Wah, nanti untuk lebaran sudah siap. Apalagi? Semua disiapkan untuk siap. Mana doanya? Padahal istijabatul doa ini dia. Antara kita dengan sorga ada Ramadan. Kenapa istijabatul doa? Sudahkah merasakan istijabatul doa? Bahwa di situ akan dikabulkan. Maka pantas para sahabat. Kalau seandainya 6 bulan mau masuk Ramadan. Berapa bulan ibu bapak? 6 bulan mau masuk Ramadan doanya. Allahumma balighni Ramadan. Allahumma shtaqna Ramadan. Ya Allah aku rindu bulan Ramadan. Ya Allah aku ingin masuk Ramadan. Masukkan aku ke bulan Ramadan. Ya iyalah. Kenapa? Di situ itqun minan nar. Di situ maghfiratul dzunub. Di situ istijabatul doa. Silahkan. Doa pada Allah dengan syarat tawakal. Tadi Masya Allah. Sahabat kami. Saudara Rasid ini Masya Allah luar biasa. Beliau di Mesir. Ya. Kami waktu di Mekah. Sama. Jadi kita sama-sama belajar. Beliau di Mesir tugasnya, saya di Mekah. Kalau ketemu, wah rame. Iya. Kalau ketemu dari dulu juga, tapi udah berapa lama gak jumpa saya dia.
Lama, mungkin sekitar ada mungkin 15 tahunan ya. 15 tahunan gak jumpa. Jadi begitu lihat, wah subhanallah si Akang ada di sini. Luar biasa. Sudah lama gak jumpa, tapi cuma ketemu dengan salam. Begitu saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi ini adalah waktu itu sangat dekat sekali. Saya dulu juga Masya Allah dengan mengatakan dengan kawan-kawan di Mesir, dengan kawan-kawan di Yaman. Kenapa? Kalau orang Mekah biasanya sudah siap dititipin barang sama teman-teman kita yang di luar. Termasuk Kang Rashid ini, Masya Allah. Kalau datang dari Mesir, ini barang saya dan teman-teman, ayo simpan. Subhanallah, simpan. Luar biasa. Saya masih kenal mungkin kalau beliau ada dan mendengarkan melalui saling sapa ini, sahabat kami dari Madinah tapi di Mesir, selesai S3, Zain An-Najah, mungkin kenal, Dr. Zain An-Najah. Subhanallah, iya. Luar biasa orang itu, cerdas dan pintar di Madinah ke Mesir. Untuk S3-nya, luar biasa. Saya sudah lama tidak jumpa dengan beliau. Kalau seandainya beliau melihat di saling sapa ini, salam kangen saya untuk beliau, rindu saya untuk beliau. Kenapa? Sudah lama saya nggak jumpa. Subhanallah. Dr. Zain An-Najah, sudah selesai. Sekarang beliau di mana juga saya tidak tahu. Ada di Indonesia, Masya Allah. Iya, luar biasa. Sahabat kami, guru kami, luar biasa. Inilah sahabat-sahabat ketika belajar di sana. Tapi punten, saya pegangkan atau saya sampaikan baik-baik. Doa yang terindah kenapa harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi, Ustaz Rashid dengan mengatakan, punten, roja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan yang ada, benar. Hanya digantungkan kepada Allah seandainya. Ini pegang baik-baik nih. Pegang baik-baik. Seandainya ibu berdoa selanjutnya masih ada dikaitkan kepada manusia, kepada makhluk, alamat doa itu tidak dikabulkan. Tawakalnya harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pas. Iya. Dalam perkataannya Syekh Nabil Awadhi, walaupun ini dikatakan Israiliyat, banyak yang menyatakannya, tapi saya melihat daripada min babi amanatil ilm yang disampaikan oleh Syekh Nabil Awadhi dengan menyebutkan bahwa tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu diangkat oleh raja lalu akan dicemplungkan kemana? Ke api. Akan dilemparkan ke api. Subhanallah. Yang kaget siapa? Malaikat Jibril. Waduh, ini bagaimana ini? Ini bagaimana nih? Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke api, ini bagaimana nih? Harus seperti apa? Bagaimana? Subhanallah. Jibril alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena sahabat ataupun kekasihnya Nabi Muhammad akan dilemparkan ke api. Allah Subhanahu Wa Taala belum bertindak apa-apa. Subhanallah. Sampai dalam beberapa riwayat dengan mengatakan Jibril ini sudah siap-siap mengatakan, wahai malaikat pengirim hujan, siap-siap jika Allah mengirim kamu untuk menurunkan hujan di tempat api yang mana api itu menyala. Biar cepat siaga saja, siaga satu saja. Begitu kata Allah, matikan api, wush, mati. Wahai malaikat yang meniupkan angin, siap-siap ya. Kali-kali saja Allah mengutusmu untuk meniupkan angin sehingga mati api itu. Jibril yang sibuk, wahai malaikat penjaga bumi, hati-hati ya, siap-siap. Mungkin saja Allah memerintahkanmu untuk membuka bumi lalu menelan api tersebut. Subhanallah. Malaikat menunggu. Begitu Nabi Ibrahim diputuskan talinya dengan manzanik. Manzanik itu seperti ketepel tapi besar. Kalau di film-film bangsa Romawi itu yang sangat besar tapi dipakai batu besar dilemparkan begitu ya. Tapi ini ada untuk orang. Diikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dilemparkan, peng. Subhanallah. Sebentar lagi jatuh kemana Nabi Ibrahim ini? Akan jatuh kemana? Jatuh ke api. Itu ketika di atas antara wafat dan mati. Ya karena nggak ada lagi pilihan. Jatuh ya wafat, kalau nggak mati. Subhanallah. Dia jauh ke bawah. Kaget Jibril alaihissalam. Wah, Allah belum melakukan sesuatu. Datang Jibril alaihissalam. Lihat. Yang menawarkan Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajatum minni. Kata-katanya, Ibrahim, kamu perlu bantuanku Ibrahim. Kamu perlu bantuanku Ibrahim. Yang menawarkan siapa? Jibril. Saat Nabi Ibrahim dalam kesulitan. Ibu bapak tahu jawaban Nabi Ibrahim apa? Dengan kata-katanya sambil mau jatuh ke api. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas. Wa idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Darimu aku tidak perlu Jibril, tapi dari Allah aku perlu. Subhanallah. Kesulitan yang sangat menyulitkan. Darimu, sorry, aku gak perlu. Tapi dari Allah, aku perlu. Spontan, Jibril malu. Kenapa? Ini bagaimana kuatnya iman dan rojaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
harapannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Allah. Yang ditakuti oleh malaikat Jibril, ditakuti oleh manusia. Saat itu Nabi Ibrahim masuk ke mana? Api. Tapi begitu akan jatuh ke api, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Darimu aku tidak perlu Jibril, tapi dari Allah aku perlu, sambil mengucapkan satu kalimat doa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa yang sangat indah Allah simpan dalam Al-Quran. Yuk pegang doa itu. Siapa yang merasa kesulitan di dunia ini, punya masalah di dunia ini, tidak ada yang paling pantas untuk kita sandarkan jiwa ini kecuali kepada Allah. Nabi Ibrahim sambil jatuh, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dijawab oleh Allah. Jawaban dari Allah, ya nar, kata Allah. Hai api, ya nar, kata Allah. Kuni barda, jadilah engkau dingin. Subhanallah. Bentuk daripada ketawakalan seseorang, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nar, kuni barda, jadilah engkau dingin. Lihat, lengkap kalimat ini. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Seandainya, kata Ibnu Abbas, punten, kata Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah katakan, hai api dinginlah kamu, niscaya Nabi Ibrahim akan kesakitan karena dinginnya api. Tapi dilanjutkan, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Subhanallah. Kalau hanya Allah, ya nar, kata Allah, kuni barda, dingin, maka Nabi Ibrahim akan membeku karena dinginnya api. Maka dilanjutkan, wassalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, untuk Ibrahim selamatkan. Maka Nabi Ibrahim selamat. Subhanallah. Coba bentuk ketawakalannya. Sekarang saya tanya, ibu bapak pernah punya masalah? Pernah punya masalah? Mana yang lebih berat? Masalah ibu bapak yang sedang dihadapi, atau masalah seandainya orang sedang dilemparkan ke api? Mana lebih banyak? Ibu pilih mana masalahnya? Bapak pilih mana masalahnya? Kita belum punya masalah sebesar Nabi Ibrahim, tapi doanya di situ ada. Silahkan katakan setiap ada kesulitan masalah, kalimatnya dengan ucapkan. Apa yang diucapkannya? Pegang baik-baik dengan ucapan yang terindah dengan kata-kata apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Hafal doa itu? Tabungan untuk kita. Kenapa tidak ada di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Doa itu. Pantasan doanya itu kita ini tersendat doa. Kenapa? Karena masih bergantung kepada siapa? Coba langsungkan kepada Allah. Saya hanya sandarkan kepada Allah, gantungkan kepada Allah, selesai semuanya. Iya, subhana, antara kita dengan sorga adalah yang namanya apa? Ramadan. Itqum minan nar, maghfiratul dzunub, istijabatu doa. Tapi doa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Raja kita, harapan kita sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Punten. Tujuan kita ingin untuk sorga kan? Mau ke sorga semuanya kan? Masya Allah. Tinggikan cita-cita setinggi-tingginya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalimatnya, apakah ada dalilnya untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit? Ya. Mana dalilnya? Punten. Dalam kalimatnya tidak langsung, tapi Siti Aisyah mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian minta sorga, mintalah kepada Allah sorga yang paling tinggi. Jangan minta sorga kecuali sorga Firdaus. Jangan mentang-mentang sok tawadu, sok tahu diri. Ya Allah, ibadahku belum beres. Jika engkau memberikan sorga kepadaku, terserah sorga mana aja. Jangan. Terserah ya Allah, sorga mana aja. Yang di bawah juga gak apa-apa, yang penting saya sorga. Jangan. Idza sa'altumul jannah. Apabila kalian minta sorga, fas'alil firdausil a'la. Minta kepada Allah sorga Firdaus. Kalau ibu sekarang ini antara kita dengan sorga, ada Ramadan, habiskan Ramadan dan jadikan dalam hati ini, ya Allah saya akan cetak jiwa saya ini di bulan Ramadan ini menjadi wanita, menjadi laki-laki yang solehah atau soleh. Menjadi wanita solehah, menjadi laki-laki soleh, menjadi orang tua yang soleh, menjadi anak yang soleh. Seperti itu, cita-citanya tinggikan, seindah-indahnya, sekuat-kuatnya. Sambil, punten, bukan hanya sekedar memiliki cita-cita, tapi apa?
harus ada yang namanya apa? Usaha keras. Menjadi ahli sorga harus ada usaha nggak kira-kira? Usaha. Oh saya pengen jadi sorga. Allahu Akbar, Allah ya ala sholah. Ntar aja. Masa ahli sorga begitu? As-salatu khairum minan naum. Masih adzan. Masa ahli sorga begitu? Subhanallah. Maka ahli sorga ini usahakan dengan semaksimal mungkin usahanya. Pegang baik-baik. Saya sampaikan untuk ayahanda bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat. Tidak ada di muka bumi ini yang tanpa usaha untuk mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan. Ibu bapak percaya atau tidak, pegang baik-baik kisah ini. Tapi untuk sebagai pelajaran bagi kita. Pernah mengenal seseorang wanita yang melahirkan di kebun kurma. Namanya adalah Maryam. Anaknya siapa? Anaknya Maryam itu siapa? Isa, Masya Allah. Isa alaihissalam dilahirkan. Ya, Isa alaihissalam dilahirkan. Dalam keadaan di kebun sendiri. Lalu kata Maryam mengatakan, aku ini haus, aku ini lapar ya Allah. Kalau haus berarti mau apa? Minum. Kalau lapar berarti mau apa? Mau makan. Yang haus dan lapar siapa di sini? Maryam. Sendiri, ya sendiri. Haus lapar Maryam dalam keadaan sendiri. Subhanallah. Setelah melahirkan. Kira-kira kalau wanita setelah melahirkan kuat apa lemah? Lemah. Ya Rabb, aku lapar, aku haus. Bagaimana caranya? Allah tahu ini Maryam mengandung seorang laki-laki saleh. Isa alaihissalam dilahirkan. Ya, subhanallah. Ketika Maryam lapar dan haus, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Subhanallah. Maryam, kamu haus ya? Kamu lapar? Kamu goyangkan pohon kurma yang ada di sampingmu, niscaya nanti kurmanya akan berjatuhan ke sampingmu. Rutaban janiyya. Tahu rutab? Kurma yang agak kuning-kuning itu, rutaban janiyya. Saya sampaikan ibu bapak yang berbahagia. Pegang baik-baik. Kira-kira pohon kurma itu kecil apa besar? Besar. Besar. Iya. Dan sampai kapan atau sejak kapan kurma ini kalau panen digoyang-goyang? Punten, dari mulai kapan kurma kalau panen digoyang-goyang? Misalnya, kurmanya udah matang, ayo yang mana? Begitu. Kalau panen kurma dia apa? Dia apa? Dipanjat, ambil, itu panen kurma. Digoyang nggak jatuh. Sekarang Allah kata dua huzzi, goyangkan ya Maryam. Nanti aku akan jatuhkan apa? Kurma di sampingmu. Pertanyaan yang harus saya sampaikan. Maryam saat itu dalam keadaan lemah. Maryam saat itu dalam keadaan punten. Dalam keadaan haus, lapar, habis melahirkan, lemah. Begitu digoyang-goyang pakai kakinya, apakah mungkin akan jatuh kurma tersebut? Tidak. Kalau dengan pikiran mengatakan, kalau mau nih, masa iya ya Maryam menggoyangkan kurma terus kurmanya berjatuhan? Bisa dipahami ya? Pertanyaannya, Allah bukan melihat kemampuan Maryam untuk menggoyangkan kurma. Tapi Allah melihat kemauan Maryam, kesungguhan Maryam untuk menggoyangkan kurma. Masalahnya Maryam, Anda ini mau apa tidak? Kalau mau goyangkan, nanti akan jatuhkan. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya Maryam mengatakan, nggak mau ya Allah, nggak bakalan jatuh. Ya Allah, mana mungkin sih aku goyangkan pohon kurma, orang saya baru melahirkan. Maryam tidak tahu itu. Karena apa? Karena Maryam akan lihat usaha. Kalau kita ingin melihat sorga, waduh amalan kita amalan apa coba? Tapi usaha kita yang akan Allah hargai. Bangun tengah malam, ibu punten bangun tengah malam, bapak punten bangun tengah malam, sholat tahajud. Khusyuk apa tidak? 100% khusyuknya? Belum tentu juga. Tapi apa? Usahanya dia untuk menjadi ahli sorga Allah hargai. Bisa dipahami ya? Saya sampaikan sekali lagi punten, biar lebih jelas lagi. Tahu yang namanya Musa alaihissalam? Dikejar oleh siapa? Firaun. Begitu dikejar sama Firaun, di depannya ada apa? Laut, di belakangnya ada apa? Raja. Setelah itu, ya Allah bagaimana ini? Dijawab oleh Allah. Madza biyaminika ya Musa? Tangan kamu ada apa Musa? Ada tongkat ya Allah, pukulkan tongkat itu ke laut. Dipukulkan tongkat itu ke laut, berubah laut itu menjadi jalan. Saya ingin bertanya kepada ibu bapak, kira-kira Allah mau menjadikan jalan untuk Nabi Musa berlari, iya,
laut untuk dijadikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dipukulkannya tongkat Musa ke laut, bisa apa enggak? Bisa apa tidak? Kenapa harus pakai pukulan tongkat Nabi Musa? Kenapa? Usaha. Mukjizat aja pakai usaha. Mukjizat aja usahanya. Dipukul berubah. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan kita ini untuk menjadi ahli surga usaha. Usaha. Antara kita dengan surga ada apa tadi? Ada Ramadan. Masya Allah. Apa? Maghfirat atau itqum minan nar. Apalagi? Maghfiratul dzunub. Apalagi? Istijabatud doa. Tapi ingat, doa ini luar biasa, tawakal pada Allah. Dan gantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Terus apa? Usaha sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Itu yang indah. Usaha sebanyak-banyaknya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Saya sampaikan lagi untuk istijabatud doa. Untuk diperlebar. Mungkin ibu bapak akan bertanya kepada saya mengatakan, Nabi Maki, saya ingin lebih hebat lagi untuk dikabulkan doanya, apa yang harus saya lakukan? Ini ikhtitamnya dari saya. Mungkin nanti kalau nggak tahu apa buka sesi tanya jawab atau tidak, karena banyak guru-guru kami yang sudah hadir di sini, masya Allah. Iya, mudah-mudahan sebelumnya saya sapa dulu pada asatid yang masya Allah jazakumullah khair sudah datang kemari, dan insya Allah semua akan mendapatkan ilmu yang banyak di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Lihat bunda ayahanda. Pegang baik-baik, subhanallah. Dengan menyebutkan, memang biar lebih cepat lagi untuk mendapatkan mengabulkan ibadah apa? Pegang baik-baik. Salah satu daripada hal yang terindah, agar doa di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, perbanyaklah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan zikir. Zikir, zikir, zikir. Sebut nama itu. Nama Allah. Nama Allah. Sedang apapun iya. Karena ibadah yang tidak terkait dengan tata cara. Dengan modal, maksud saya modal, kalau haji perlu modal nggak kira-kira? Iya, wudhu pun sama, sholat pun sama. Tapi kalau zikir enak, sebutkan nama Allah, 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 Allah seperti itu. Kenapa? Yakinkan kutipan dari hadis ini, ma raddallahu ala du'a'i dzakirin. Saya ulangi lagi. Allah tidak akan pernah mengabaikan bagi orang-orang yang pandai berzikir. Doa itu dikabulkan. Satu tadi, tawakalnya luar biasa, harapannya hanya kepada Allah. Selanjutnya apalagi tadi saya katakan, gantungkan cita-citanya dengan husnudzon yang ada. Yang sekarang saya sampaikan, perbanyak menyebut nama Allah. Allah tidak akan pernah mengabaikan orang yang apabila dalam hatinya selalu menyebut nama Allah. Kisah yang sangat menarik. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan ini, ada manfaatnya untuk kita seluruhnya. Pernah mengenal Imam Hambali? Tahu, namanya saja. Wajahnya kita tidak pernah mengenal. Iya. Jujur saja ibu, kalau tidak ada televisi, kalau tidak ada koran, saya yakin ibu gak bakalan tahu, bapak gak bakalan tahu wajah presiden kita. Ibu bapak tahu wajah presiden SBY dari mana ibu tahu? TV, dari mana lagi? Dari koran. Punten, berarti belum pernah ketemu kan ya? Kalau belum pernah ketemu, untung saja ada TV, ada koran. Kalau gak ada TV, gak ada koran, gak kenal tuh siapa. Dulu di zaman Imam Hambali ada koran, ada TV. Jadi Imam Hambali kalau sedang berjalan di pasar di mana nggak tahu, tapi namanya sudah terkenal. Imam Hambali, tapi tidak ada yang mengenal wajahnya. Bisa dipahami ya? Lihat, satu saat Imam Hambali berangkat melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Ini kisah yang sangat indah disampaikan oleh Omar Abdul Kafi. Iya, berangkat. Ini sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Berjalanlah Imam Hambali bersama rombongannya untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, subhanallah. Ini tiba-tiba dalam keadaan istirahat. Semua grup yang namanya ibadah haji kan rame-rame. Setelah istirahat, ini kafilah ini berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Maksudnya adalah setelah istirahat berangkat ke Mekah dan Imam Hambali ketinggalan. Punten kalau ada rombongan jamaah haji, jamaah umrah terus ustadznya ketinggalan, kira-kira nyadar nggak tuh? Ustadznya belum ada. Ini Imam Hambali ketinggalan, nggak ada yang nyadar Imam Hambali ketinggalan. Nggak ada yang nyadar, semua kafilah berangkat. Imam Hambali masih istirahat, begitu bangun. Mana kafilah saya? Udah pergi. Waduh, ditinggalin. Kata Imam Hambali, saya balik apa enggak ya? Balik apa enggak ya? Udahlah saya berangkat aja ke Mekah sendiri, nggak apa-apa. Berangkat ke Mekah sendiri. Malam-malam istirahat di satu tempat, masjid yang ada. Tidur Imam Hambali di masjid tersebut. Saat tertidur, seseorang membangunkannya. Subhanallah. Seseorang membangunkannya dengan mengatakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rajul. Bangun, waalaikumsalam. Maaf,
Anda tidak boleh tidur di masjid. Keluar. Ini masjid bukan untuk tidur. Keluar. Kayak Imam Hambali mengatakan, saya musafir. Tidak boleh tidur di sini. Di luar. Subhanallah. Kalaulah Imam Hambali mengatakan, aku Imam Hambali. Kira-kira disambut nggak? Disambut. Tapi Imam Hambali nggak mau mengatakan itu. Aku musafir. Keluar. Keluar Imam Hambali tidur di beranda masjid. Lagi nyenyak tidur di beranda masjid. Ada lagi. Subhanallah pengurusnya. Assalamualaikum. Salam. Jangan tidur di sini. Sana. Maksudnya apa? Di luarnya. Di luar pagarnya. Imam Hambali di luar pagarnya. Gimana dong? Itu ada pohon yang indah. Kamu tidur di bawah pohon itu. Sudah sangat enak. Imam Hambali, ya sudah saya tidur. Tapi masih berada di dalam apa? Di dalam lingkungan masjid. Tidur di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba ada lagi pengurus yang lainnya. Assalamualaikum. Keluar. Jangan tidur di sini. Subhanallah. Di masjid nggak boleh. Di beranda nggak boleh. Di luarnya nggak boleh. Saya tidur di mana? Mau aku tunjukkan sambil marah. Di mana kamu harus tidur? Ditarik bajunya, diseret bajunya, dibawa cukup jauh, dilemparkan satu tempat. Di sini kamu tidur. Kata Imam Hambali. Di sini sepi sekali. Kata penjaga masjid dengan mengatakan, besok pagi juga rame. Besok pagi juga rame. Imam Hambali, di sini apa ini? Lihat. Rupanya itu terlihat pasar. Oh, di pasar. Ternyata dilemparkan kemana? Ke pasar. Imam Hambali melihat di pasar yang gelap ada satu rumah yang cahayanya ada kelihatan. Ada cahaya. Imam Hambali melihat, alhamdulillah itu masih ada cahaya. Mungkin ada orang yang belum tidur. Datang ternyata itu adalah tempat roti. Tempat buat roti ibu bapak. Tempat buat roti. Biasanya kalau tukang roti harus dibikin malam hari karena rotinya akan dijual kapan? Pagi. Subhanallah. Imam Hambali mengatakan, assalamualaikum. Dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya musafir. Oh ya, silakan masuk. Begitu masuk, saya musafir mau melaksanakan ibadah haji, tapi perjalanan saya tertinggal sama rombongan. Saya belum istirahat. Kebetulan tempat kasur saya kosong karena saya sekarang bagian membuat apa? Roti. Silakan tidur. Terima kasih. Tidur Imam Hambali. Sebelum Imam Hambali tertidur, ada satu hal yang mengagumkan. Apa? Ini tukang roti dari mulai ngadon, masukkan ke oven, mengeluarkan dari ovennya, memotongnya, dimasukkannya ke plastik. Tidak pernah tinggal dalam hatinya mengatakan subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu begitu. Imam Hambali tertidur. Bangun masih zikir. Kan kalau ibu tidur, bapak tidur, sedikit-sedikit suka kadang bangun gitu ya. Tidur lagi. Terbangun masih zikir. Tertidur lagi. Bangun masih zikir. Ditanya oleh Imam Hambali dengan mengatakan, wahai fulan, mohon maaf. Dari tadi saya mau tidur, Anda selalu menyebut nama Allah, zikir, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir. Memang gak capek? Lihat dijawab sama tukang roti. Saya tidak capek fulan, karena saya sudah terbiasa. Punten, kalau sudah terbiasa gak capek kan? Pertanyaan kedua, 3 pertanyaan nanti. Pertanyaan kedua, dengan mengatakan subhanallah, dengan mengatakan pertanyaan yang kedua. Memang hasilnya apa daripada zikir yang selalu Anda lakukan? Memang Anda selalu zikir tiap hari tanpa terputus. Memang ada hasilnya. Kalau hasilnya apa? Apa hasilnya? Dijawab dengan tegas. Demi Allah. Sambil bikin kue. Demi Allah. Dari zikir yang selalu saya ucapkan dan selalu saya lantunkan. Saya merasa tidak ada satu permohonan pun yang aku pinta kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Tidak ada satu permohonan pun yang aku pinta kepada Allah kecuali semuanya Allah kabulkan. Kata tukang roti. Imam Hambali bertanya lagi dengan tegas. Semuanya Allah kabulkan? Dijawab lagi. Ya, semuanya Allah kabulkan. Hanya tinggal satu lagi yang belum Allah kabulkan. Tapi saya yakin Allah akan segera mengabulkannya. Apa itu? Saya sedang memohon kepada Allah ingin jumpa dengan Imam Hambali. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Saya ingin jumpa dengan Imam Hambali. Masya Allah. Iya. Saya ingin jumpa dengan Imam Hambali. Luar biasa. Dengan mengatakan kata-katanya Imam Hambali menyebutkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata tukang roti. Kenapa Anda bertakbir? Demi Allah. Kata Imam Hambali. Yang membuat saya ditinggal oleh rombongan. Bukan karena rombongan tidak ingat saya. Yang membuat saya diusir dari masjid bukan pengurus masjid yang galak. Tapi karena zikirmu yang telah menyeret saya ke tempat ini. Subhanallah.
Karena zikirmu saya bisa ke tempat ini. Memangnya Anda siapa? Ana Imam Hambali. Aku Imam Hambali. Dipeluknya dengan indah sambil tukang roti mengatakan, Sadaqah Rasulullah. Sadaqah Rasulullah. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ma raddallah ala du'ai zakirin. Allah tidak akan pernah mengabaikan doa-doa orang yang pandai berzikir. Masya Allah. Ramadan hiasi dengan zikir. Ramadan antara kita dengan sorga ada Ramadan. Itqum minan nar. Maghfiratul dzunub. Istijabatu doa. Harapan kita digantungkan kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguhnya. Gantungkan cita-cita setinggi-tingginya dengan usaha yang kita mampu. Dan zikir perbanyak. Karena begitu kita zikir seperti mengetuk istijabatu doa yang kita pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Semoga semuanya masuk dalam bulan Ramadan. Dan Allah menyebut nama-nama kita sebagai penghuni surga Firdausil A'la. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.